Welcome to channel Aksan Lau Official. Hai guys, ketemu lagi bareng saya Bang Aksan Lau. Kita ngobrolin isu-isu yang lagi hangat sekarang ini. Yes, kalau bicara dalam konteks masalah hukum, isu yang paling hangat saat ini adalah vonis mati Ferdy Sambo. Pertanyaannya sekarang adalah, vonis mati ini masih relevan tidak sih untuk diterapkan di sistem peradilan kita ini? Dalam teori hukum pidana, dalam konteks penerapan hukuman, apakah vonis mati itu masih relevan? Ini menjadi perdebatan panjang. Ahli satu dengan ahli yang lain yang berdebat soal ini. Ada yang menghendaki hukuman mati sudah tidak relevan. Di era modern ini sudah tidak lagi harus kemudian menerapkan hukuman mati. Tapi bagi yang pro terhadap hukuman mati masih relevan karena itu menjadi punishment, hukuman terberat bagi pelaku kejahatan berat. Menjadi perdebatan. Yes, sampai sekarang ini. Tidak terkecuali lembaga-lembaga yang ada yang menolak hukuman mati maupun yang setuju dengan hukuman mati. Yang menolak, Komnas HAM menolak atas vonis mati atau hukuman mati. Tentu dengan berbagai argumentasinya yang religius, yang masuk akal, yang ilmiah, karena itu yang harus dikendaki, bahwa hukuman mati memang tidak relevan dengan berbagai argumentasi. Amnesty International juga berpendapat yang sama. Persekutuan Gereja Indonesia dalam konteks perkara Ferdy Sambo juga mengecam atas hukuman mati. Artinya memang lembaga-lembaga tertentu masih mempunyai pemahaman yang sama bahwa betapa hukuman mati itu tidak relevan untuk diterapkan menjadi bagian daripada hukum positif kita. Kenapa? Karena kalau bicara dalam konteks filosofi mendasarnya, mencabut nyawa itu adalah merupakan hak prerogatif mutlak Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan manusia. Mungkin konteksnya seperti itu. Meskipun tidak bisa kita hindari, guys, bahwa masih banyak juga yang berpendapat yang berbeda bahwa hukuman mati yang masih relevan. Buktinya adalah ketika terpidana mati kasus narkotika kalau tidak salah mengajukan uji review, uji material di Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan vonis mati atau hukuman mati. Apa yang terjadi, guys? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/3 PUU nomor 5 tahun 2007 menyatakan hal yang berbeda. Permohonan revisi ditolak, guys. Ya, ditolak. Artinya bahwa negara masih setuju dan berpendapat bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan dan bagian menjadi hukum positif yang harus diberlakukan. Dan kita tidak bisa berbuat banyak karena memang itu menjadi semacam hukuman maksimal yang akan diterapkan bagi pelaku kejahatan yang luar biasa. Bisa jadi ini adalah merupakan kualifikasi daripada vonis terhadap pelaku kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, terorisme, narkoba, tidak pidana korupsi. Ya, kita harus menghargai itu. Oke, guys, saya mencoba untuk mengulik 5 pelaku kejahatan berat yang pada akhirnya divonis mati. Guys, yang pertama, Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra, trio Pong Bali. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2012 Oktober ada satu kejadian yang luar biasa. Ya, adanya aksi bom bunuh diri di Legian, Bali. Usut punya usut, 3 tokoh ini yang tertangkap dan menjadi dalangnya: Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra. Yes, saya hanya mengulik singkat proses dan perjalanannya.
ketika dinyatakan bahwa mereka lah adalah pelakunya dan kemudian dilakukan suatu penangkapan dan kemudian diproses sedemikian rupa, ya, hukuman mati dijatuhkan pada tahun 2003. Dan kemudian pada tahun 2007 sampai 2008 yang bersangkutan mengajukan PK, tapi ditolak. Singkatnya adalah mereka harus menghadapi eksekusi mati di depan regu tembak. Imam Samudra, Muklas, dan Amrozi. Berikutnya adalah Rahel Al-Baji Salami, bandar narkoba, ya, yang pada akhirnya juga mengalami yang sama ketika gerasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Rahel Al-Baji Salami berkebangsaan Spanyol, kelahiran Nigeria, harus menghadapi regu tembak yang pada akhirnya dia harus merenggang nyawa pada tanggal 29 April 2015 dini hari. Dan dia harus dipaksa untuk nyawanya keluar dari jasadnya di depan regu tembak. Rahel Al-Baji Salami. Berikutnya, Madigen, seorang yang berkebangsaan Filipina kalau tidak salah, ya. Ketika dia masuk ke Indonesia melalui Bandara Yogyakarta, tertangkaplah yang bersangkutan sedang membawa 2,6 kilogram, nggak main-main, 2,6 kilogram sabu-sabu heroin kalau salah. Sampai sekarang proses sedemikian rupa panjang. Di tingkat pertama divonis mati, banding kasasi semua pilihan daripada opsi-opsi untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan kepastian hukum, ditolak semuanya, gerasi. Nah, sebenarnya Mary Jane ini pada tahun 2015 ini sudah terjadwal sedemikian rupa, tepatnya pada tanggal 29 April dia sudah harus berhadapan dengan regu tembak. Tapi mungkin ada suatu komunikasi antara government to government. Akhirnya eksekusi mati yang bersangkutan ditangguhkan. Yes, nasib masih Dewi Fortuna masih berpihak pada Mary Jane. Hingga saat ini belum ada kepastian lagi kapan akan dieksekusi mati. Oke. Yang berikutnya, Ferdy Budiman. Sebagaimana kita ketahui, Ferdy Budiman adalah merupakan bandar narkoba, penyelundup 500 gram sabu-sabu, luar biasa ini. Dia adalah bandar narkoba terbesar yang ada di Indonesia ini. Sejarah mencatat itu. Yes, tidak ada pilihan ketika ketok palu menyatakan bahwa Ferdy Budiman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dan kemudian divonis mati dan tidak ada pilihan. Pada tanggal 29 Juli 2016 Ferdy Budiman harus meregang nyawa di depan regu tembak. Ferdy Budiman. Dan selanjutnya yang baru kemarin dinyatakan bersalah dan kemudian divonis mati, Ferdy Sambo. Tentu proses panjangnya masih ada kesempatan untuk kemudian baik Ferdy Sambo maupun penasihat hukumnya melakukan sebuah upaya-upaya hukum untuk menganulir daripada putusan tingkat pertama. Barangkali Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada yang bersangkutan sehingga
pengajuan banding nanti putusannya mungkin sedikit lebih menguntungkan Ferdi Sambo. Bisa jadi dari tuntutan dan vonis, maksud saya vonis mati mungkin bisa kemudian sedikit lebih diringankan menjadi seumur hidup, siapa tahu, why not ya. Tapi proses panjang itu masih berjalan. Oke guys, saya sekali lagi tidak akan membahas daripada kasus dan perjalanan daripada peristiwa-peristiwanya, tidak, tetapi 5 pelaku kejahatan yang pada akhirnya harus divonis mati dan 4 diantaranya sudah meregang nyawa di depan regu tembak, ini menjadi satu gambaran betapa vonis mati ini masih diperlukan di negara Republik Indonesia. Dasar hukumnya sekarang ada tuh. Dasar hukumnya, kalau guys kita buka-buka nih di beberapa literasi bisa ditemukan terkait dengan dasar hukum vonis mati, itu ada pada pasal 10 junto 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 garis miring PPNS garis miring 1964 juga mengatur soal itu. Dan yang terbaru pasal 98 sampai dengan pasal 102 KUH Pidana juga mengatur perihal hukuman mati. Yes, ini adalah merupakan gambaran realitas dari sistem hukum pidana kita. Menjadi pesan moralnya adalah berbijak untuk kita mengambil satu keputusan. Jangan sampai kemudian kita menyesal kemudian dari apapun itu. Karena ketika kita tidak mengedepankan satu pemikiran yang rasional, terbawa emosi, kita salah mengambil satu keputusan, ya mungkin masih bisa saja kalau terselamatkan oleh satu keadaan. Tapi kalau tidak terselamatkan oleh keadaan dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berpeluang, berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang berat, adanya satu dugaan tidak pidana yang sedemikian rupa, maka tentu hukuman mati akan menjadi wajah yang menakutkan, yang akan menyongsong, yang akan menjemput bagi mereka-mereka yang tidak berpikir rasional. Sekian, terima kasih. Yes.